ruangan ini. Ya, dipersilahkan masuk ke ruangan untuk mengambil tempat masing-masing. Kita akan mulai ibadah bersama bulan tahun. Dengan penuh sukacita, berkumpullah bersama saudara-saudari di dalam Yesus, dan mari renungkan betapa baiknya Tuhan telah memelihara iman kita dan memelihara keluarga kita dalam tahun-tahun yang sudah kita lewati. Mari kita menikmati kebersamaan dalam keluarga melalui sukacita di awal tahun ini, dengan sejenak meditasi bersama Tuhan melalui persekutuan dan doa. Kebersamaan tidak datang dua kali seiring waktu yang terus berlalu. Siapa lagi kalau bukan keluarga kita? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Waktu yang lalu adalah pengalaman berharga, masa sekarang adalah anugerah, dan masa yang akan datang adalah impian bersama Yesus Kristus. Dipersilakan jemaat untuk berdiri. Kita akan membuka. Sanak saudaraku, marilah kita menaikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas pemeliharaannya bagi kita pribadi, keluarga, dan persekutuan Pumuan Saroha ini, yang mana pada awal tahun, tepatnya di momen indah ini, adalah hari sukacita, di mana juru selamat dunia sudah datang membawa keselamatan bagi dunia yang penuh dosa ini. Kiranya damai kasih Yesus selalu menyertai, menyejukkan setiap hati kita yang syarat akan duka dan derita. Kiranya berita sukacita yang dari surga ini mendamaikan kita satu dengan yang lain dalam memasuki tahun baru, sehingga kita jalani hidup ke depan penuh dengan komitmen baru untuk melangkah menjadi pembawa berita sukacita kepada siapapun juga, baik kepada dunia, kepada bangsa-bangsa, kepada keluarga, juga kepada diri kita sendiri. Dipersilakan saat teduh mengambil doa masing-masing pribadi. Kita semua yang dikasihi Tuhan, saat ini kita ingin dengan tenang merayakan Bonatau di tengah-tengah Pumuan kita. Marilah sungguh-sungguh
membuka hati kita agar berita kasih Kristus yang membawa damai dan sukacita terus bertumbuh dalam hidup kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Horas. Horas. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan itu baik buat kita. Amin. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan hingga pada tahun ini kita boleh mengawalinya bersama. Semua oleh karena anugerah yang berasal daripada Tuhan. Amin. Kita naikkan satu pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita akan masuk ke doa pembukaan dan jemaat dimohon berdiri. Kita akan bersaut-sautan. Ya Allah Bapa dan Tuhan kami di dalam Yesus Kristus yang senantiasa menyertai dan memimpin kami di dalam Roh-Mu. Saat ini kami datang bersyukur dan menghampiri hadirat-Mu. Kami bersyukur dan datang menyembah-Mu. Engkau yang menjadi penyelamat kami manusia yang berdosa. Engkau datang melepaskan kami dari derita dan maut. Engkaulah terang yang menerangi hidup dan keluarga besar kami. Kami rindu akan lawatan-Mu dalam persekutuan kami. Mengatakan kami dengan nama bahasa wisata. Jauhkanlah perselisihan dalam persekutuan kami, dan buatlah kami semuanya prinsip dalam satu iman, satu kasih dan satu tujuan. Eratkanlah tali kasih di antara kami,
karena kami tahu itulah kehendak-Mu dalam persekutuan kami. Engkaulah Tuhan, nahkoda dalam keluarga besar kami, agar kami merasakan damai dan kehangatan kasih-Mu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk ke pujian Betapa Ku Bersyukur. Semua yang Tuhan sudah berikan sungguh berguna bagi kita. Allah kita yang mulia memelihara kita dengan sempurna. Tibalah kita pada pembacaan firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 8 hingga 11. Sama-sama kita akan bersaut-sautan. Tetapi kita yang tergolong orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa luka, tetapi untuk memperoleh keselamatan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang baik, dan saling membangunlah seperti yang memang kamu lakukan. Kepada Bapak Pendeta Yodi, Gembala Sidang IPB Ilakuhan, dipersilakan.
Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Horas. Haleluya. Arjul Hani Mandok Meliate, pengurus Dohot Keluarga Besar Pemuan Batak Saruhan. Namun ayat tiki, di mana pasahaton kata Tuhan pandangan basah. Hitungan tangani acara Bona tahun di Bagas Sadario. Puji Tuhan. Menyiapkan khotbah ini masih lebih berat dari ini. Haleluya. Dari tema yang diberikan oleh panitia ataupun pengurus Pemuan Batak Saruhan, yang diberikan judul yaitu atau tema Gabin Parsaulian di Tanah Perjalanan atau menjadi berkat di tanah rantau. Amang inang na pinasangat kami. Kita akan baca bersama-sama di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima. Pasal yang kelima mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar berbaju serahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Dari apa yang diberikan oleh panitia kepada saya, kalau saya hitung itu ini ada sekitar 7 poin. Saya bilang tadi biasanya saya kalau ngomong itu satu poin itu bisa sampai 30 menit. Kalau 7 poin ya kali 7 sih. Tapi karena diberikan batasan waktu tentunya hanya ada beberapa hal yang akan kita bahas lebih mendalam di dalam pertemuan kita pada saat siang hari ini untuk menjadi berkat bagi kita, khususnya bagi persekutuan yang ada di tempat ini di dalam kita menjalani tahun yang baru. Dari pesan Bona tahun sesuai dengan tema 1 Tesalonika 5 di atas tadi, ada beberapa poin yang telah dikonsep oleh panitia, yaitu yang pertama, seperti apa hidup orang-orang siang. Paling tidak kita semua telah mengetahui tentunya, memahami tentang gambaran kehidupan orang percaya. Kehidupan orang-orang siang atau kehidupan orang-orang yang telah percaya di dalam Tuhan tentunya adalah orang-orang yang bukan hanya sekedar dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Tetapi di dalam perjalanan imannya tentunya dia harus belajar untuk hidup, dia bertumbuh di dalam terang firman Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, bagaimana di dalam hidup kita dapat menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, berbicara tentang orang-orang siang yang di dalam kehidupannya dia hidup di dalam terang firman Tuhan, sudah pasti dalam hidup kita, pasti kita akan menjadi satu pribadi yang bijaksana. Menjadi bijaksana dalam hidup itu, dalam kehidupan kita khususnya sebagai orang percaya yang berada di tanah rantau, itu sangat penting. Amin. Kita menjadi pintar itu bagus,
Tetapi untuk bijaksana itu sudah merupakan suatu kewajiban. Karena kalau kepintaran, kalau punya apalagi dia secara akademik dia butuh uang. Dan kalau yang tidak cukup, dia tidak akan sampai pada tahap-tahap tertentu. Tetapi kalau berbicara tentang bijaksana, itu semua orang bisa. Amin. Bagaimana kita mampu untuk menempatkan diri di dalam kehidupan kita, khususnya ketika kita berada di tanah rantau. Apalagi kita ini hanya dalam skala yang kecil. Kita ini adalah kelompok minoritas. Kebetulan saya menjadi perwakilan hamba Tuhan di Kabupaten Sumbawa untuk berada di FKUB Kabupaten Sumbawa. Jadi di tingkat pembicaraan kami, pembahasan kami antar agama, ya biasalah, tetap ya, minoritas yang harus mengalah. Itu menjadi dinamika memang dalam perjalanan kehidupan, khususnya kita di dalam kita bermasyarakat dan berbangsa, terlebih di dalam kehidupan kita di tanah Samawi ini. Nah, sebab itu sebagai orang percaya, sebagai orang-orang siap, nah, dalam perjalanan hidup kita harus bijaksana. Amin. Bijaksana artinya kita mampu, selain kita mampu menempatkan diri, kita di dalam pandangan iman, kita harus mampu dan kita harus selalu bersedia menyiapkan diri kita. Menyiapkan diri kita, mempersiapkan diri kita agar supaya di dalam iman kita tetap terus nantiasa dalam satu keadaan yang siaga atau yang siap kapanpun Tuhan datang. Karena dalam konteks ayat ini kita tidak akan pernah tahu kapan Tuhan datang. Amin. Dikatakan dia akan datang seperti seorang pencuri. Namun kalau dalam perjalanan iman kita di dalam Tuhan, kita selalu siap sedia. Seperti halnya yang digambarkan oleh Tuhan Yesus tentang 5 wanita bodoh dan 5 wanita yang bijaksana. Kalau yang bodoh ini dia, kalau gambaran sederhananya dia adalah orang yang memang mau menantikan kedatangan Tuhan. Tetapi dalam kehidupannya dia hanya biasa-biasa saja. Sedangkan wanita yang bijaksana, dia itu memperhitungkan segala hal, dia mempersiapkan segala hal, sehingga kapanpun sang mempelai itu datang, kapanpun Tuhan itu datang, dia telah siap untuk menyambutnya. Amin. Demikian juga dengan setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, karena pada poin yang kedua dikatakan kita ditetapkan untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Tidak pernah Tuhan merancangkan supaya manusia itu binasa. Namun ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah oleh karena kasih-Nya, dia rela datang ke dalam dunia menjadi sama seperti kita manusia, kata firman Tuhan. Amin. Dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti kita manusia. Itu semua dia lakukan oleh karena apa? Karena dia begitu mengasihi kita, supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, yang menjadi persoalan memang dalam kehidupan kita, ada satu poin yang saya mau tekankan di sini. Seringkali dalam perjalanan hidup orang percaya itu, dalam kehidupannya dia tidak menyadari akan statusnya. Itu sebabnya pada ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Amin. Terkadang dalam hidup orang percaya, seringkali dalam kehidupan orang percaya ini ada, tapi saya percaya itu adalah orang-orang yang di luar sana. Saya percaya dalam punguan Batak Saroha adalah orang-orang yang bijaksana. Amin. Adalah orang-orang yang siap, yang selalu bersedia. Kapanpun Tuhan datang, kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang berkenan, menjadi hamba yang setia di hadapan Tuhan. Amin. Namun dalam sebagian atau beberapa orang, seringkali dia tidak menyadari tentang apa yang menjadi status kehidupannya saat ini. Dia sudah percaya kepada Tuhan, dia telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun dalam perjalanan hidupnya, dia masih menempatkan kehidupannya
cara dia berpikir masih seperti pola kehidupan yang masih di dalam kegelapan dosa. Dia sudah menjadi orang percaya, namun dalam perjalanan hidupnya dia tidak ada suatu perubahan, tidak ada suatu suatu buah yang dihasilkan yang sesuai dengan pertobatan. Nah, ini terjadi seringkali karena dia belum menyadari sepenuhnya. Di Sumbawa ini, kalau dalam pertemuan kami di FKUB, seringkali yang menjadi sorotan, apalagi seperti akhir tahun kemarin, kita khususnya gereja-gereja ini, ya kalau bahasa sederhananya kita itu ditekan untuk membuat kegiatan-kegiatan, termasuk hal-hal yang bisa menimbulkan masalah. Karena ada beberapa titik di Sumbawa ini, salah satunya adalah merupakan tempat atau komunitas di mana orang tahu itu orang-orang gereja. Di tempat itu, di kampung itu paling dikenal di Sumbawa. Disitulah tempat dia berjudi, disitulah tempat dia untuk mabuk-mabukan, disitulah dia untuk membuat kejahatan. Karena saya pernah tinggal waktu saya pertama datang di Sumbawa. Istri saya baru hamil sekitar 2-3 bulan, kami cari rumah kontrakan, dapat di kampung tersebut. Mereka bilang, Pak Pendeta itu tidak salah tempat itu, tidak salah pilih. Saya pikir ya, yang saya dapat itu soal kebetulan yang cocok itu, cocok di kantong maksudnya. Akhirnya masuklah di tempat itu. Di situ akhirnya kami melihat bagaimana anak memanggil ibunya. Dia memanggilnya nama binatang. Demikian juga dengan orang tua memanggil anak-anaknya. Bahkan kalau masih pagi pun orang tua dengan anak itu mereka main judi. Mereka mama dengan anak, papa dengan, pokoknya keluar ke dalam rumah itu. Nanti kalau sudah yang lain sudah pulang kerja, baru mereka kumpul. Semakin banyak mereka dalam satu rumah itu sambil minum. Nah, ini kan miris. Yang dikenal justru di kampung yang katanya adalah kompleks tempat tinggal orang gereja, justru yang terkenal, yang ada di pemerintah ataupun masyarakat di mana kita berada ini justru adalah hal-hal yang dihasilkan adalah hal-hal yang negatif, hal-hal yang ada yang tidak ada di dalam peran Kristus, ya kan? Sebab itu dari pesan Bona tahun pada hari ini, firman Tuhan mau mengingatkan ataupun mengajarkan kita supaya kita harus menyadari, amin. Karena kesadaran itu sangat penting. Biarpun kita mampu, umpamanya kotor, biarpun kita bisa, tetapi kalau tidak ada kesadaran, tidak mungkin hal yang baik itu dia akan lakukan, amin. Karena kesadaran itu sangat penting. Ketika kita menyadari tentang sesuatu hal, oh iya ini hal yang baik, ini hal yang baik untuk dikerjakan. Meskipun mungkin itu berat untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan, tetapi kalau kita tahu itu untuk kebaikan, itu untuk itu bermanfaat, maka otomatis kita akan mengerjakan hal itu. Kita akan berupaya, ya kan? Kita akan berupaya, mungkin kita akan banting tulang, kita akan kerja bahkan mungkin siang malam sampai lembur sekalipun. Karena kita menyadari itu hal yang baik yang mendatangkan kebaikan. Berbeda dengan orang yang tidak menyadari, tidak ada kesadaran dalam hidupnya. Meskipun itu sederhana, bisa untuk dia kerjakan, bisa untuk dia perjuangkan. Tetapi kalau dia tidak ada suatu kesadaran dalam hidupnya, maka itu semua sia-sia. Amin. Nah, sebab itu pada poin-poin selanjutnya dari Bona tahun yang diangkat oleh panitia, pada poin yang ketiga, supaya kita melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Karena ketika kita mau melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, maka otomatis kita akan dimampukan oleh Tuhan. Amin. Bahkan kita akan ditolong, kita akan dijaga dan diberkati oleh Tuhan. Hidup saling membangun, melakukan pekerjaan yang baik, seperti yang tertera di dalam atau tercatat dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Amang inang na pinasanggap hami
aplikasi yang diterapkan. Ini saya kejar tayang soalnya 7 poin. Aplikasi yang kita terapkan di dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga ataupun dalam pengumuman kita pada hari ini. Yang pertama yang saya ingin sampaikan yaitu mari di dalam kebersamaan ini hal-hal yang baik, hal-hal yang ada di dalam Kristus, yang di dalam terang, mari kita mulai sejak hari ini. Amin. Kalau mungkin pada hari-hari yang lalu, pada tahun lalu kita masih mengabaikannya, kita masih kurang mohon maaf, mungkin masih kurang peduli, atau hanya karena sekedar saja, hanya karena ya kita kan cuma sedikit ngapain juga. Tetapi melalui benak tahun saat ini, firman Tuhan datang mengajarkan saya, bahkan kita semua, supaya kita belajar, kita akan memulai. Amin. Karena kalau kita tidak memulai dari saat ini, ada kemungkinan besar kita tidak akan pernah memulai hal-hal yang baik ke depan. Sebab itu sangat penting. Sebab kehidupan yang dikenal oleh Tuhan adalah di mana ketika kita hidup, di mana saja kita berada, terutama ketika kita ada di tanah rantau, di tanah Samawa ini. Ketika kita hidup, kita bisa menjadi terang. Amin. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya sering ajarkan kepada jemaat, jangan tunggu engkau menjadi seperti matahari, besar seperti matahari dulu, baru engkau berpikir kalau saya sudah menjadi besar, maka Tuhan saya akan menjadi berkat. Saya akan menolong, melakukan banyak hal yang baik untuk orang lain. Saya katakan jangan tunggu sampai engkau menjadi seperti matahari yang besar, yang mampu menyinari seluruh ataupun sebagian besar bumi. Tetapi mulailah dari perkara-perkara yang kecil kata firman Tuhan. Amin. Mungkin kita saat ini masih seperti lilin yang kecil di tengah-tengah kegelapan. Namun ketika kita sebagai anak terang, sebagai orang-orang percaya, kita sadar tentang tanggung jawab kita untuk menjadi saksi, menjadi terang dunia. Ketika lilin kecil ini dinyalakan, mungkin terang yang dia pancarkan diameternya mungkin cuma 0,5 meter. Tidak seperti matahari yang bisa sebagian, bahkan bisa seluruh bumi mungkin dia bisa terangi. Mungkin lilin kecil ini ketika diterangi, dihidupkan, dia hanya bisa menerangi paling diameter mungkin paling 0,5 atau 1 meter. Tidak seberapa, hanya kecil saja. Namun percayalah, itu akan sangat bermanfaat bagi seseorang yang tinggal atau hidup di dalam kegelapan. Amin. Terang lilin yang kecil ini sudah mampu untuk menolong dia berjalan di dalam kegelapan. Amin. Mungkin kita berpikir, saya kan bukan siapa-siapa, nanti tunggu kalau saya sudah seperti si A atau si B. Jangan kita tunggu. Selagi Tuhan masih memberikan waktu, memberikan kesempatan, pergunakan hal itu. Lakukan apa yang kita bisa, kita kerjakan. Mungkin itu kecil di mata manusia, tetapi percayalah Tuhan tidak melihat tentang kecil besarnya itu, tetapi Tuhan melihat bagaimana ketika kita di tanah rantau khususnya, kita bisa itu menjadi terang, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Sikap bagaimana agar saling membangun itu nyata dalam pengumuman atau komunitas kita. Yang pertama, kita harus belajar saling menghargai. Harus saling belajar, harus saling menghargai, menghormati. Karena kalau dalam pengumuman seperti ini, kalau kita dalam hidup kita tidak ada suatu rasa, sikap di mana kita saling menghargai, saling menghormati, kita hanya menganggap kita diri yang paling, mohon maaf, lebih hebat atau lebih terhormat dari yang lain, maka percayalah pengumuman ini tidak akan bertahan lama. Tetapi kalau di dalam pengumuman ini, kita dalam hidup kita pribadi lepas pribadi ada satu rasa, satu sikap di mana kita saling menghormati, saling menghargai, maka pengumuman ini akan menjadi berkat. Meskipun ini kelihatan sebagai suatu komunitas yang kecil, tetapi komunitas yang kecil ini akan Tuhan angkat dan menjadi berkat di tanah Samawa ini. Yang terakhir, di dalam membangun atau sikap nyata di dalam membangun komunitas ini atau pengumuman ini, kita juga harus saling menolong, saling membantu. Kita semua harus aktif. Amin. Kita harus saling menolong, saling membantu. Kita semua harus aktif di dalam segala hal yang bisa membuat
Punguan ini semakin terus menjadi kuat, menjadi besar, dan menjadi terang. Karena saya tahu bahwa ketika di dalam perjalanan Punguan Batak Saroha ini, kalau dalam kehidupan kita itu kita tidak aktif, maka semua poin-poin di atas yang kami sampaikan, yang diberikan oleh panitia, itu hanya akan menjadi sebuah teori saja. Amin. Tetapi ketika kita mau proaktif, kita mau belajar untuk melakukan semuanya itu, kita nyatakan dalam tindakan kita. Jangan dulu di luar sana, paling tidak dalam punguan ini. Ketika kita belajar untuk aktif, karena kalau punguan ini kalau tidak ada keaktifan, kemungkinan cuma pengurus yang akan hadir. Tetapi kalau kita semua ada satu tanggung jawab, amen, kita proaktif semua, maka semua apa yang disampaikan tadi itu pasti akan terwujud. Dan percayalah, ketika dalam punguan Batak Saroha ini terjalin suatu hubungan yang baik, tercipta suatu komunitas yang sehat, yang benar di hadapan Tuhan, maka janji Tuhan dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 itu akan terjadi. Di mana ketika kita hidup bersama dengan rukun, disitulah berkat Tuhan, berkat kehidupan yang akan Tuhan kirimkan, Tuhan perintahkan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Punguan Batak Saroha di tempat ini. Dan kami serahkan kepada pengurus yang ada. Terima kasih sebesar-besarnya Pak Yudi boleh menyempatkan waktunya dan memberikan arahan renungan yang luar biasa dalam punguan kita ini. Kiranya kita bisa menjadi anak-anak terang, di mana tadi walaupun lilin itu kecil, kalau kita terus menyala di dalam kegelapan apapun akan kelihatan terangnya itu. Marilah kita menjadi lilin yang kecil itu yang bisa menerangi semua teman-teman kita yang ada di dalam kehidupan. Tibalah saatnya kita akan persembahan, ya, beri persembahan. Sebelum persembahan kita mempersiapkan diri dalam doa dipimpin oleh Bapak Patar Silakan. Pada beliau dipersilakan. Tapasara baru atta martanya yang maiba. Puji-pujian dengan hamada teot upasa kami do Tuhan depan berbeda. Allah perdongan Tuhan pangaramo tionmu kami punguan keluarga besar Batak Saroha di Sumbawa Tanah Samawa. Di tiki tahun 2022 didongani horo kami Tuhan. Maragam do Tuhan di pasahab tu kami panguluan las nirohan ang asakpe. Asalam tutuguna tutu haporsiyon nami. Asalam tutanda kami hodo Tuhan nami. Hodo di bata kami. Hodo na mangalean hagukul di kami. Amang di bata nami. Ison rodo kami Tuhan martanyang. Pasahaton pilihan nami Tuhan. Ala na maragam do Tuhan di pasahaton Tuhan. Pasu-pasu Tuhan kami marang talenta. Sudah kami punguan keluarga Nurulison. Baik kami sebagai karyawan swasta negeri, aparatur sipil negara, pemerintah, badan usaha milik negara, pedagang, pengusaha, pelajar. Nang sudah tahe pergum itu di ulu namin di pasahaton Tuhan di tahun 2022. Tuhan di tahun 2022 tongdo kami mga sahod agogol mi Tuhan. Asa pasahan pa Tuhan galup tiap ka anggota namin narong di tamos sa maon imahamin na merasa siya talo Batak dan umumnya siya di Sumatera Utara. Bapak di surga, kami akan percaya penyertaan Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kami.
untuk menjadikan pengumuman kami ini sesuai dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta kami akan menjadi berkat di tanah Samawa. Bapak dalam surga, lindungi kami Tuhan, dan juga nanti acara selanjutnya. Jadikanlah Tuhan persembahan ini, persembahan menjadi kudus dan berguna untuk pengembangan kerajaan kemuliaan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami landaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kepada petugas kami persilakan. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan lagu Dison Adong buat Tuhan. Saya
Tiada hujan, tiada air, tiada. Boleh berenang, ikan pada tanah, kami berteman. Ku sadar, tak sadar, timbulan, di pokok, di pada langit, pohon kanoon. Terima kasih buat adik-adik kelas kecil. Kita akan ke adik-adik yang kelas besar. Alfian Simorangkir, Felix Malau, Esra Simorangkir, Jose Auta Barat, Naulis Yambaton, Patar Sitanggang. Lukas 2 ayat 1. Tukiru mautinkan kasihan Mesa Agustus, Ikon suratan asa jelma tinggongongan. Lukas 2 ayat 10. Dari boran masa gede asa disuratin, lalu tuborani minasari. Lukas 2 ayat 4. Berhat manang si Joseph, nasian Galilea, sian Nasaret, nampok tuluan Judea. Tuhutan si Daud, namar bola Betlehem. Alasian pemparan jalan harga si Daud Ibrahim. Lukas 2 ayat 6. Asuraton nirina raboho si Maria, orwa nain nau gabe-gabean. Lukas 2 ayat 6. Ini harus sudah doa ini kabelan. Lukas 2 ayat itu. Itu pohonnya anak buah bajingan, di borbos mas, di peangkot mas, kubagasan panggagatan. Allah so'adom enganan na asih, sifatnya dan nasihat. Amin. Terima kasih buat adik-adik kelas besar. Terima kasih adik-adik yang luar biasa boleh membacakan ayat-ayat liturginya. Kita sekali lagi tepuk tangan. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang GSJA Sumbawa kepada Bapak Samuel Manalu Bumejo dipersilakan. Mantap banget ya. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan berdoa, menaikkan beberapa pokok doa kita. Ya, kita percaya Tuhan mendengarkan doa ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami bersyukur bahwa Tuhan melawat kami dari awal sampai saat ini, bahkan kami percaya sampai berakhirnya ibadah kami. Terima kasih untuk lawatan Allah, terima kasih untuk setiap berkat dalam ibadah, bahkan firman Allah yang sudah kami dengarkan bersama. Tuhan, pertama-tama kami teringat saudara kami, Ibu Feby, yang saat ini sedang dirawat di Jakarta karena satu penyakit yang sedang dialaminya Tuhan. Kami percaya bahwa oleh kuasa Tuhan setiap sakit penyakit dapat disembuhkan. Tutup bungkus Ibu Feby di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bagari dia dengan tembok perlindungan yang buat sendiri di sekeliling dia. Semua yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai gantinya apa yang dari Tuhan boleh dialami, boleh terjadi atas kehidupannya.
Berkati suaminya Tuhan, Pak Lampot, Siam Bakon, yang menemani dia selama beberapa bulan belakangan ini. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan. Berkati anak-anaknya yang ditinggal di Sumbawa untuk sementara, Tuhan juga yang tolong mereka. Tuhan, kami juga bersyukur buat Batak Sarohan ini, yang kami serahkan Batak Sarohan ini ke dalam pemeliharaan Tuhan. Mulai dari para pengurus, anggota-anggota, biarlah seperti firman-Mu yang kami sampaikan, kami boleh menjadi satu, bahkan kami boleh menjadi berkat di tanah di mana kami Tuhan tempatkan, yaitu di tanah Semawan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tak lupa kami berdoa buat kota kami, buat Kabupaten Sumbawa di mana Tuhan taruh kami Bapa. Kami berkati kota ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah kami anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, bisa menjadi berkat bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, bisa menjadi berkat sesama kami anak-anak Tuhan. Bahkan kami bisa menjadi terang yang menerangi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami yakin persekutuan Batak Sarohan ini akan menjadi berkat tersendiri bagi kota Sumbawa, akan berdampak menjadi kesaksian, menjadi refleksi terhadap kasih Kristus, bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dipulihkan, orang-orang yang sudah diubahkan, dan kami ingin membawa perubahan dan pemulihan itu bagi kota Sumbawa. Berkati pemerintahan kami Tuhan, Bupati, Wakil Bupati, para camat, Wakil Camat, Lurah, RW, RT Tuhan, bahkan sampai kepada Kadus, Tuhan tolong Bapak, sehingga kota kami Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, bahkan Pulau Sumbawa, dari Tano di barat sampai Lape di timur, Tuhan yang memberkatinya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami ingin berdampak, kami ingin menjadi terang, kami ingin tersadar bahwa kami adalah orang-orang yang dapat dipakai oleh Tuhan menjadi kesaksian bagi mereka di luar sana. Batak Sarohan akan diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan yang hidup, satu-satunya Tuhan yang kami sembah, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati, silakan. Baik, terima kasih Bapak Gembala GSJA yang sudah membawakan doa syafaat. Sebelum kita akhiri ibadah kita angkat satu pujian. Tuhan Yesus dipamerkan. Oh
Baik, kita akan masuk ke penutup. Doa berkat akan disampaikan Bapak Yogi. Ya, silakan doa berkat ya Pak. Mari Bapak Ibu yang kami kasih, semoga berdiri. Kita akhiri, kita akan berdoa untuk menerima berkat Tuhan atas setiap kehidupan kita, pertemuan bahkan saruhan di tempat ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, marilah angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Seraya kami hamba-hambamu ya Tuhan, beserta seluruh penguan Batak Saruhan di tempat ini, kami mohonkan berkat Tuhan atas setiap kehidupan kami semua yang ada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Serta Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai dan sejahtera. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri, kita sama-sama menutup dengan mengucapkan seperti yang sudah ada. Yesus Kristus junjungan kami yang ilahi, kami berterima kasih atas anugerah-Mu yang begitu besar, atas kesabaran-Mu yang selalu Engkau nyatakan. Pada awal tahun ini, kami bersuka cita bersama dalam persekutuan keluarga kami. Ampunilah kelalaian dan kesombongan kami. Ubahlah kami senang-senang hidup bersahaja, saling membangun serta ikhlas memberi dengan kasih. Kiranya damai sejahtera-Mu melingkupi setiap hati kami. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ya, selamat ulang tahun Dihita Saluhutna. Tuhan nama masu hita sudi. Horas. Silakan bersalam-salaman satu dengan yang lain. Saling mulai dari yang lebih senior. Rangkulah, tunjukkan kasih. Saling peduli, saling mengampuni dengan tulus pada anggota keluarga dan sesama kita. Tuhan Yesus Perhatian sebentar, Bapak Ibu, perhatian sebentar. Sebentar kita akan terima makan siang. Setelah makan siang, nanti kita kembali lagi ke sini untuk merayakan ulang tahun kita. Sebentar kita berdoa makan dulu. Ya, kita akan pertenangkan sebentar, kita doa makan. Kita berdiri saja, tidak harus tenang. Ya. Oke lah, berdiri di tempat. Mungkin nanti bisa. Mari kita berdoa. Kita akan berdoa sebentar. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih kami sudah menjalani ibadah kami Tuhan. Berkatilah yang kami makan, berkati supaya kami makan akan menjadi kekuatan tubuh kami. Kami juga berdoa itu kami beserta kami dapat SMS masih dalam perjalanan, berkati mereka Tuhan, jangan tiba dalam sejahtera. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhanmu waktu nanti sore ibadah, wah, mau mengarah di situ. Terima kasih. Mantap. Pas udah nih sore. Ya, terus ya. Jadi sama dengan diupas sama tujuan nami. Si Didi masih bapak ulang-ulang pengarutna. Tung sonot pernah bagi baik kami panitia. Saya ulang pinasuna.
Tadi pas kami baca 2 kali mati lampunya. Kita masih baru kan? Nggak cukup. 2 kali kan? 2 kali mati. Waduh. Habis. Enggak. Berarti bergeser ini.